Ini kadang yang mengkritik ini pun bukan betul juga bacaan. Mari saya dengar bacaan kalian yang mengkritik-kritik nih. Mari sini biar ku dengarkan Fatihah kalian. Mari kalian yang mengkritik. Mari sini biar ku dengarkan bacaan Fatihah kalian. Macam betul aja bacaan kalian. Kasih tahu sama bapak angkatnya. Sampaikan video ini sama dia. Bapak angkat, kau masih hidup. Belum malaikat maut belum datang. Ulang balik akad nikah anak angkat kau. Karena kau sudah penipu, kau bohong, kau taubat. Kau mesti minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ulang balik. Akad balik. Anak udah 12. Kau menanggung dosanya. Bapak-bapak angkat, ibu-ibu angkat yang punya anak angkat. Cari ayah kandungnya, nikahkan dia. Tak sanggup kami mengucapkannya Pak Ustaz. Bawa ke saya, biar aku yang bilang. Tak sanggup kalian bercakap. Aku, bagi yang berat-beratnya kasihkan. Ini berat, biar aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada. Ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru. Tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan korupsi, dalam Al-Quran disebutkan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, Allah akan mendatangkan kecurangannya pada hari kiamat. Suatu ketika petugas pengutip zakat mengatakan, ini kambing zakat, ini kambing saya. Ini kambing zakat, ini kambing saya. Lalu Nabi marah. Apa kata Nabi? Ala yajlisu fi baiti ummi. Kalau dia duduk di rumah emaknya, di rumah bapaknya, apa mungkin orang datang ngasih kambing ke dia? Dia dapat kambing itu karena dia amil zakat. Lalu Nabi mengambil kambing zakat. Nabi mengambil kambing yang kata dia kambing dapat hadiah karena dia petugas zakat itu untuk diserahkan ke Baitul Mal. Inilah yang disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi artinya punya harta karena jabatan. Pejabat yang dapat hadiah dari perusahaan, dari PT supaya menang tender, maka itu wajib diambil, diserahkan ke Baitul Mal. Nah, jadi zaman Nabi sudah terjadi dan Nabi menerapkan hukum.
Di negara kita sebagusnya hukumannya seperti apa? Hukuman mati yang paling bagus. Jadi dulu negara yang paling banyak korupsinya adalah Cina. Lalu Cina menerapkan hukum mati, orang yang diputus korupsi lalu ditembak mati. Mudah-mudahan hukum mati ini terlaksana di Indonesia. Kalau diterapkan hukum mati bagi koruptor, insya Allah setengah orang Indonesia ini mati, karena setengahnya koruptor. Bapak Ibu setuju? Nanti mudah-mudahan anggota parlemen setuju. Masalahnya orang parlemen itu pun korupsi juga. Siang hari mendengar kajian Ustadz, sore hari bersama pergi mengaji. Wahai Ustadz yang tutur katanya hangat, apa sebab rezeki terasa jauh, mesti sudah banyak memberi. Ada orang menganggap rezeki itu adalah rumah, duit, mobil. Kalau tidak ada duit, tidak ada mobil, dianggap dia tidak dapat rezeki. Padahal duit dan mobil belum tentu rezeki. Saya mau mengajak kita berpikir. Ini Bapak Ibu siang ini masih bisa berpikir. Oke. Siapa yang punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, punya tempat tidur bagus, punya duit bagus, berarti punya rezeki. Siapa yang rumahnya tak bagus, tempat tidurnya tak bagus, kendaraannya tak bagus, duitnya tak bagus, berarti tidak dapat rezeki. Oke, sekarang cara berpikir begini kita terapkan ke zaman Nabi. Siapa yang rumahnya bagus? Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang tempat tidurnya bagus? Abu Jahal, Abu Lahab. Tempat tidurnya dari sutra. Siapa yang duitnya bagus? Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad, rumahnya pendek. Atap rumahnya bisa dipegang dengan tangan. Kamarnya kecil. Kalau dia sholat, kaki Aisyah disorongnya ke depan. Karena kamarnya kecil. Tempat tidurnya dari pelepah kurma. Kalau dipakai logika Yahudi tadi, berarti yang dapat rezeki itu Abu Lahab. Berarti Nabi Muhammad tidak dapat rezeki. Ini logika-logika berpikir Yahudi yang mesti diluruskan. Lalu yang dimaksud dengan rezeki itu apa? Rezeki adalah semua yang bisa membawa kita kepada ridha Allah. Inilah rezeki. Punya istri solehah, rezeki. Punya istri kuntilanak, rezeki. Punya suami yang soleh, yang baik, mengajak ke masjid, rezeki. Punya kawan tetangga yang mengingatkan kita amal ma'ruf nahi mungkar, rezeki. Tapi orang kepalanya itu sudah menganggap yang namanya rezeki, rumah bagus, duit banyak, mobil, motor, itulah rezeki. Padahal rezeki terbagi 3. Rezeki yang paling bagus, yang paling tinggi adalah rezeki iman dan Islam. Itu rezeki paling bagus. Rezeki nomor 2 adalah benda. Duit, tanah, rumah, mobil, motor yang bisa membawa kepada ridha Allah. Rezeki yang paling bawah adalah benda-benda lain. Rezeki yang paling tinggi adalah iman dan Islam. Rezeki yang paling bawah benda, harta duit. Rezeki yang pertengahan adalah manusia. Kawan, istri, anak, suami, anak, soleh, solehah. Itu adalah rezeki. Jadi, kalau Bapak mengatakan, apa sebab rezeki terasa jauh, meski sudah banyak memberi, mungkin yang dia maksud rezeki duit. Padahal sebetulnya dia sudah punya rezeki. Rezeki apa? Rezeki iman, rezeki Islam, rezeki istiqomah, rezeki keluarga yang baik. Jadi sebenarnya kita sudah dapat rezeki, tapi kita tidak menganggapnya sebagai. Ada orang kaya, tabungannya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mahal, tapi tidak membuatnya dekat kepada Allah. Apa namanya itu? Istidraj. Istidraj adalah azab yang tertunda. Sanastajrijuhum, kami ulur mereka dengan istidraj. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, ditinggikan kuasa, dibesarkan rumah, dikasih mobil, dikasih jabatan. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat.
Mudah-mudahan kita mendapat rezeki yang halal yang berkah. Luruskan pemahaman tentang rezeki. Bagaimana cara terbaik membiasakan anak sholat di masjid tanpa mengganggu jamaah lain? Suatu sop di belakang khusus anak kecil. Orang tua di depan, anak-anak buat satu sop khusus. Bagaimana caranya supaya anak ini tidak ribut? Angkat satu petugas khusus. Kalau di masjid kita ada 2 imam, imam satu pimpin sholat, imam satu kasih rotan panjang pengawas anak-anak. Insya Allah dia diam. Mengamuk bapaknya pukul. Jangan sampai anak tak dibawa ke masjid. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Anak kecil bawa, anak kecil bawa. Anak kecil bawa, anak kecil bawa. Selama di masjid masih ada anak kecil, berarti masjid Fastabikul Khairat, insya Allah masih ramai 20-30 tahun akan datang. Anak kecil inilah yang akan melanjutkan ini. Jangan terganggu dengan anak kecil. Saya belum pernah marah karena anak kecil lompat-lompat, lari-lari, belum pernah. Yang punya darah tinggi, asam lambung, asam urat, tahan-tahan. Jangan mengamuk gara-gara anak. Karena anak kecil inilah. Banyak kue ini. Apakah ada batasan usia cara khusus untuk mendidik anak agar cinta ke masjid sejak dini? Nabi sujudnya lama. Disangka sahabat turun wahyu. Ternyata setelah bangun, rupanya cucunya naik ke atas dengkul. Lama sujudnya, takut dia bangkit, cucunya jatuh ke belakang. Nabi sedang khutbah. Waktu Nabi sedang khutbah, turun dia dari atas mimbar. Rupanya cucunya Hasan Husain sedang berebut kain. Dilerainya cucunya, diantarkannya ke rumah Fatimah. Ini mimbar Nabi, ini kamar Nabi sama Aisyah, di belakang itu kamar Fatimah sama Ali. Tetangga, yang sekarang sudah ada di rumah Nabi. Kalau kita ke Taman Rautah, ini kamar Nabi sama Aisyah, di belakang itu kamar Ali sama Fatimah. Di situ di laman itulah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain berebut kain. Turun Nabi dari mimbar. Dilerainya cucunya itu, dibawanya pulang, naik lagi ke atas. Sudah khutbah firman. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta kamu ini jadi fitnah, jadi ujian. Artinya apa? Bahwa anak cucu mesti diperhatikan, dibawa sholat, dibawa beribadah. Tapi kalau dia pakai pempes, ganti pempes baru. Khawatir kalau pempesnya ini ada kencing, kotor, najis. Kalau dibawa dia sholat, batal sholat. Karena tak boleh kita sholat bawah najis. Ada sebuah studi kasus lebih kurang begini. Seorang anak perempuan diadopsi sejak lahir. Pada saat pernikahannya dinikahkan oleh wali hakim. Sedangkan bapak kandung anak tersebut masih ada. Dan diketahui keberadaannya. Tapi untuk menutupi identitas anak tersebut, dibuatlah binti fulan. Pertanyaan. Bagaimana hukum atas status pernikahan tersebut? Nikahnya batal, tidak sah. Dalilnya, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Walinya hidup atau mati? Hidup. Diketahui atau tak diketahui? Diketahui. Maka ini pembohong, penipu. Bisa dipidanakan. Karena menutupi. Salah kedua. Dia tidak menulis nama binti ayah kandung. Tak boleh. Nabi punya anak angkat, namanya Zaid. Lalu dipanggil orang, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Wadu'uhum lihabaihim. Panggil dia dengan ayah kandungnya. Itulah asalnya anak angkat tak boleh pakai bin bapak angkat. Akhirnya dipanggil Zaid bin Harisa. Jangan lagi pakai Zaid bin Muhammad. Turun ayat, Allah marah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasul utus Allah. Wa khataman nabiyyin, dia penutup para nabi. Dua kesalahan. Pertama pakai binti ayah angkat, yang kedua waktu akad nikah pakai wali hakim, padahal ada ayah kandung. Macam mana? Ulang balik nikah. Kasih tahu sama bapak angkatnya. Sampaikan video ini sama dia. Bapak angkat, kau masih hidup, belum malaikat maut belum datang. Ulang balik akad nikah anak angkat kau. Karena kau sudah penipu, kau bohong, kau tobat,
kau mesti minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ulang balik. Akad balik. Anak udah 12. Kau menanggung dosanya. Bapak-bapak angkat, ibu-ibu angkat yang punya anak angkat, cari ayah kandungnya, nikahkan dia. Tak sanggup kami mengucapkannya Pak Ustaz. Bawa ke saya, biar aku yang bilang. Tak sanggup kalian bercakap. Aku, bagi yang berat-beratnya kasihkan. Ini berat, biar aku aja. Saat ini yang bersangkutan sudah memiliki 3 anak. Dan orang tua akadnya belum juga menjelaskan status anak adopsinya. Mesti dia kasih tahu. Kalau tidak orang itu terus berzina sampai hari kiamat. Mesti dikasih tahu. Supaya diakadkan nikah ulang. Jika kita masbuk dalam sholat. Ada makmumnya 2 orang. Setelah imam salam. Apakah boleh yang berdua itu melanjutkan berjamaah lagi? Yang mana salah satunya menjadi imam? Mazhab Syafi'i, imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang masbuk 2 orang tadi, menyempurnakan rakaatnya yang tinggal tadi berapa? Tinggal 2 rakaat, dibuatnya 2 rakaat, habis itu dia salam. Yang 2 tadi, mereka tetap statusnya jadi makmum. Mazhab Hambali, orang yang berdua tadi bisa berjamaah antara mereka berdua. Saya berdua dengan Ustaz Allah. Salat kami di masjid Fastabiqul Khairat. Masbuk kami, salat zuhur 2 rakaat. Salam imam, kami berdiri lagi. Kalau kami pakai mazhab Syafi'i, kami tambah 2 rakaat salam. Tapi kalau kami pakai mazhab Hambali, kami berdua berjamaah. Satu di antara kami jadi imam. Lalu saya mundur ke belakang. Ustaz Al-Nur saya angkat jadi imam. Kenapa dia jadi imam? Karena dia ketua yayasan. Kalau ada ustaz yang mengatakan, kalau kalian masbuk, lalu kalian berdua, bertiga, bisa kalian berjamaah lagi. Itu dia pakai mazhab Hambali. Saya tak pernah mengamalkan. Kalau ada yang mengatakan jadi masbuk, sempurnakannya sholat, tak ada kalian berjamaah lagi. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa ini jadi pertanyaan? Karena banyak ustaz-ustaz yang pulang itu menceramahkan ini. Karena dia belajar dari Saudi Arabia. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Setelah pulang disampaikannya itu. Poning kepala jamaah. Yang Syafi'i aja belum selesai. Tambah ulang lagi Hambali. Saya seorang janda ditinggalkan suami meninggal. Saya mau menikah lagi. Tapi anak saya tidak setuju. Apakah yang saya lakukan untuk meyakinkan anak saya? Hai anak-anak. Kalau ayah kalian mati, maka ibu kalian tidak perlu minta izin kepada kalian. Ibu hanya minta izin kepada wali. Wali ibu siapa? Pertama ayah. Kedua atuk. Ketiga abang. Ketiga adik. Keempat abang ayah. Kelima abang ayah. Keenam adik ayah laki-laki. Itulah wali kalian. Kalian perempuan kalau mau nikah, kalian bilang ke wali kalian. Ya, aku mau nikah. Setelah 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwaja. Perempuan yang suaminya mati meninggal dunia. Dia menunggu 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa asyra. Kenapa nunggu 4 bulan 10 hari? Mana tahu di dalam perutnya ada rahim. Tak boleh bercampur dengan suami baru. Kalau dia hamil, tunggu sampai anak lahir, habis nifas. Baru dia nikah lagi. Setelah 4 bulan 10 hari tak hamil. Maka dia bisa menerima pinangan laki-laki yang baru. Judul lagunya, Kutunggu Janda. Anak-anak ini mesti tak sadar diri, tahu diuntung. Kalian tak punya hak untuk melarang. Begitu juga kalau mak kalian mati. Ayah kalian tinggal. Tinggal dia sendiri. Anaknya 3. Apa kata anaknya? Ayah kalau mau ke Medan, ada kakak di sana. Ayah kalau mau ke Surabaya, ada abang di sana. Ayah kalau mau ke Malaysia, ada adik di sana. Jangan pikirkan kemana ayah mau terbang. Kata ayahnya, yang kalian pikirkan kemana aku terbang. Tak kalian pikirkan kemana aku tinggal.
Mati ayah kalian, pinangkan dia. Nikahkan dia. Karena kalian tak sanggup mengawaninya tidur. Kalian tak sanggup memasakkan dia. Kalian tak sanggup menjaga dia. Kalian tak sanggup memuliakan dia. Atuk saya, meninggal nenek saya. Yang menikahkan atuk saya, emak saya. Dicarikannya, nenek, saya menyusu dengan nenek itu. Karena waktu itu umur saya kecil, umur menyusu. Dinikahkannya atuk saya, dia yang mencarikan. Begitu berbakti kepada orang tua. Dalam rangka memberikan pembinaan kepada anak-anak yang mengaji di masjid, kami minta mereka kadang-kadang untuk azan di setiap waktu sholat. Dengan harapan tercipta regenerasi cinta masjid dan cinta azan. Namun di sisi lain, hal ini dikritik oleh beberapa jamaah. Karena lafal azan yang dilantunkan anak tadi, banyak yang belum pas. Cemana sebaiknya Pak Ustaz? Kumpulkan yang mengkritik itu, suruh dia azan. Mana yang mengkritik itu? Datang kemari. Tulis. 5 orang mengkritik. 5 orang. Kau subuh, kau zuhur, kau asar, kau maghrib, kau isya. Tapi umur kalian udah lanjut. 40-50. Kalau kalian mati, siapa yang azan sih? Saya azan di musola dekat rumah saya. Dari sejak kelas 4 SD, kelas 5 sampai kelas 6. Ini muazin tetap. Sekarang kalau saya balik ke kampung, dekat rumah mak saya, semua jamaah itu datang memeluk saya. Muazin kami dulu. Muazin. Kelas 4, kelas 5. Mana ada anak-anak betul bacaannya? Ayahnya aja kadang tak betul bacaannya. Ini kadang yang mengkritik ini pun bukan betul juga bacaan. Mari saya dengar bacaan kalian yang mengkritik-kritik nih. Mari sini biar ku dengarkan Fatihah kalian. Mari kalian yang mengkritik. Mari sini biar ku dengarkan bacaan Fatihah kalian. Macam betul aja bacaan kalian. Kita tinggal di lingkungan Salafi. Menurut mazhab, wudu menurut mazhab Maliki. Salat menurut mazhab Hambali. Bagaimana nih Ustaz? Apakah boleh? Wudu mazhab Hambali. Wudu mazhab Maliki. Mazhab Maliki wudu. Macam mana wudu mazhab Maliki? Rambut semuanya disapu. Basah tangan, disapu semua dari depan sampai ke belakang. Maju ke depan sampai ke telinga. Itu wudu mazhab Maliki. Wudu mazhab Syafi'i diambil air hanya ubun-ubun saja. Sikit. Habis itu diambil lagi air ke telinga. Wudu mazhab Syafi'i. Nah sekarang dia wudu mazhab Maliki. Dah selesai. Habis itu dia sholat pakai mazhab Hambali. Wudu dengan sholat bukan satu ibadah. Wudu, cara wudu, rukun wudu, wajib wudu, membatalkan wudu. Satu ibadah. Sholat, rukun sholat, wajib sholat, membatalkan sholat, satu ibadah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah. Cara wudunya Maliki. Membatalkannya pindah ke Syafi'i. Cara wudunya Syafi'i. Cara wuduk Syafi'i. Pas membatalkannya pindah ke Maliki. Hari Ahad, hari libur, pergi undangan di hotel. Sampai di hotel salaman dia. Habis salaman sholat dia. Di Masjid Ar-Rahman. Kau tak wuduk lagi. Wudukku tak batal. Karena mazhab Maliki kalau tak bernafsu tak batal. Aku tak bernafsu. Tak batal. Tapi kau cara wuduk kau dari Syafi'i. Tak bisa cara wuduknya Syafi'i membatalkan dia pindah ke Malik. Bedakan antara wuduk dengan sholat. Wuduk satu ibadah sendiri. Tapi saya tidak mencampur-campur mazhab. Walaupun guru saya di Maroko Maliki. Walaupun guru saya di Mesir ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i. Tapi saya datang berpegang pada mazhab Syafi'i. Bingung nanti mencampur-campur mazhab. Bagaimana membedakan antara musibah yang kadang datang merupakan pujian naik derajat dengan musibah karena dosa kita. Misalnya demam. Tiba-tiba nanti malam demam.
Macam mana cara kita membedakan demam ini menghapus dosa dengan demam ini mengangkat derajat? Kalau demamnya demam puyuh, menghapus dosa. Kalau demamnya demam malaria, menaikkan derajat. Enggak ada. Tidak ada itu. Semua ujian kita, sakit, mati, rugi, tumpul, kebakaran, dia cuma ada 4 kemungkinan. Hanya 4 kemungkinan. 1, dosa diampuni. 2, sebetulnya namanya sudah masuk dalam penghuni surga, cuman amalnya kurang. Sudah masuk nama dia dalam list penghuni surga, cuman amal dia kurang. Kata Allah, kasih dia ujian. Kalau dia sabar, nanti amalnya jadi lengkap. Itulah makna ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, amalnya full. 3, Allah ingin mengangkat derajat. Orang yang diuji itu dinaikkan Allah derajat. 4, Allah mau kasih pahala ridho. Amal yang paling tinggi bukan puasa. Amal paling tinggi bukan haji. Amal paling tinggi adalah ridho menerima takdir Allah. Makanya kita minta kepada Allah, minta ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi kalau kita sakit, kalau kita demam, kalau kematian, kalau kita rugi, atau kita kena musibah, banjir, bandang, kena galodo, kena punting beliung, kena tsunami, ada 4 kemungkinan. Pertama, dosa diampuni. Yang kedua, amal kurang. Dengan ujian itu kita masuk surga. Yang ketiga, mau dia naikkan derajat. Yang keempat, mau mendapat pahala paling tinggi adalah pahala ridho. Di antara yang 4 ini dari mana kita tahu? Ya nggak tahu. Karena nggak ada malaikat ngasih tahu. Sama sakit, gue kena pasal 2, katanya nggak ada. Kita hanya husnuzon sama Allah. Saya kalau saya sakit saya demam di rumah. Aku husnuzon. Aku husnuzon sama engkau ya Allah. Berarti dosaku engkau ampuni. Berarti mungkin aku sudah masuk surga, cuman amalku kurang. Berarti engkau ingin mengangkat derajatku. Dan engkau ingin ngasih aku satu amal yang tidak perlu keluar duit. Tidak perlu keluar darah, tidak perlu keluar harta. Cukup diam. Namanya sabar. Dan amal ini disebut dalam hati namanya ridho. Dan balasannya luar biasa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatam. Jelas? Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa kawan. Ini tidak boleh panjang-panjang karena jamaah belum makan. Saya sudah jawab. Itulah yang dapat saya jawab siang hari ini. Bapak Ibu pulang ke rumah makan. Saya sudah makan sebelum ceramah tadi. Nah itu maka suara saya menggelegar. Saya makan di rumah Pak Dokter tadi. Ala hazin ya, mari kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Badan kita sehat walafiat. Anak-anak kita soleh dan solihah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Masuk surga bersama Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawwajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum ada keturunan berikan anak soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.